Shalom semuanya. Shalom. Ya, sungguh bersyukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk masuk di dalam mezbah keluarga. Mari saat ini kita mau menuduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita menikmati segala kebaikan yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kita. Biarlah apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita membuat kita senantiasa bersyukur dalam kehidupan kita. Amin. Dan senantiasa kita memuliakan Dia dalam hidup kita. Mari kita pujikan, ku mau selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Hidup kami Tuhan, kami mau senantiasa bersyukur kepadamu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami mau bersyukur. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kami, sebab yang kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh menyembah Tuhan di tempat ini, dan kami sungguh merasakan hadir-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, beri kami telinga yang peka akan suara-Mu, dan biarlah hati kami Tuhan boleh melekat kepada Engkau. Berbicaralah Tuhan kepada kami malam hari ini, karena kami ada siap mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 78 ya. Di sini ayatnya cukup banyak ya. Mazmur 78 ada 72 ayat. Jadi kita mau membaca secara bergantian. Satu orang dapat membaca 15 ayat. Ya, nanti dimulai dari saya, kemudian Ganda, Om, Bow, dan nanti sisanya Cantika. Oke, kita mulai ya. Mazmur 78, perikopnya pelajaran dari sejarah. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub, dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Bani Efraim, pemana-pemana yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan nenek moyang mereka dilakukannya keajaiban-keajaiban di tanah Mesir, di padang Zoan. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka. Didirikannya air sebagai bendungan. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang, dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun. Diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Dibuatnya aliran air keluar dari bukit batu, dan dibuatnya air turun seperti sungai. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering. Mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? Memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai. Tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, membuka pintu-pintu langit, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan, dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging seperti debu banyaknya, dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya ke tengah perkemahan mereka, sekeliling tempat kediaman itu. Mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Mereka belum merasa puas, sedang makanan masih ada di mulut mereka. Maka bangkitlah murka Allah terhadap mereka. Ia membunuh gelombang-gelombang mereka, gembong-gembong mereka, dan menewaskan teruna-teruna Israel. Sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Sebab itu Ia membuat hari-hari mereka habis dalam kesia-siaan dan tahun-tahun mereka dalam kekejutan. Apabila Ia membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mengingini Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka dan bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Tetapi mereka memperdayai Dia dengan mulut mereka, dan dengan lidahnya mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak tetap pada Dia, dan mereka tidak setia kepada perjanjiannya. Tetapi Ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya.
Ia ingat bahwa mereka itu daging, angin yang berlalu, yang tidak akan kembali. Berapa kali mereka memberontak terhadap Dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Mereka tidak ingat kepada kekudusannya, kepada hari Ia membebaskan mereka daripada lawan. Ketika Ia mengadakan tanda di Mesir dan mujizat di padang Zoan, Ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka sehingga tidak terminum. Ia melepaskan kepada mereka lalat pikat yang memakan mereka dan katak-katak yang memusnahkan mereka. Ia memberikan hasil tanah mereka kepada ulat dan hasil jeripayah mereka kepada belalang. Ia mematikan pohon anggur mereka dengan hujan batu dan pohon-pohon ara mereka dengan embun beku. Ia membiarkan kawanan binatang mereka ditimpa hujan es dan ternak mereka disambar halilintar. Ia melepaskan kepada mereka murkanya yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman, dan kesesakan suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ia membiarkan murkanya berkobar, ia tidak mencegah jiwa mereka dari maut. Nyawa mereka diserahkannya kepada penyakit sampar. Dibunuhnya semua anak sulung di Mesir, kegagahan mereka yang pertama-tama di kemah-kemah Ham. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Sedang musuh mereka dilingkupi laut. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Dihalaunya bangsa-bangsa dari depan mereka. Dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur. Dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah menjadi busur yang memperdaya. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Ia membuang kediamannya di Silo, kemah yang didiaminya di antara manusia. Ia membiarkan kekuatannya tertawan, membiarkan kehormatannya jatuh ke tangan lawan. Ia membiarkan umatnya dimakan pedang dan gemaslah ia atas miliknya sendiri. Anak-anak teruna mereka dimakan api dan anak-anak darah mereka tidak lagi dipuja dan dengan nyanyian perkawinannya. Imam-imam mereka gugur oleh pedang dan janda-janda mereka tidak dapat menangis. Oke, Mami lanjutkan ya. Lalu terjagalah Tuhan seperti orang yang tertidur, seperti pahlawan yang siuman dari mabuk anggur, yang memukul mundur para lawannya, yang menyebabkan mereka mendapat celah untuk selama-lamanya, yang menolak kemah Yusuf, dan suku Efraim tidak dipilihnya. Tetapi ia memilih suku Yehuda, gunung Sion yang dikasihinya. Ia membangun tempat kudusnya setinggi langit, laksana bumi yang didasarkannya untuk selama-lamanya. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, yang mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ayat yang cukup banyak ya, 72 ayat. Puji Tuhan saudaraku, pada Mazmur 78 ini ya, kita belajar bahwa pemazmur mengajak kita untuk ya belajar dari sejarah, dari apa yang telah terjadi di masa yang lalu.
Jadi saudara yang dikasihi Tuhan ya, kita tahu bahwa sejarah di masa yang lalu ya, kita melihat bagaimana bangsa Israel ya, apa yang mereka lakukan ya, apa yang telah Tuhan lakukan, yang telah Tuhan perbuat bagi kehidupan mereka ya. Kita melihat di sini, kita boleh belajar dari sejarah. Untuk apa saudaraku? Ya, untuk kita tidak mengulang kesalahan di masa yang lampau ya. Pada Mazmur 78 ini juga mengingatkan kita akan keadilan Allah ya, Allah yang adil dan penuh kasih itu, dan juga mengingatkan kita selalu untuk ya tetap mengingat kasih yang telah Allah nyatakan di tengah-tengah kita. Kita melihat ya, sesuai dari Mazmur 78 ini, bagaimana ya yang terjadi, sejarah yang terjadi di masa yang lampau ya, bangsa Israel yang selalu berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan ya. Tuhan sudah menunjukkan hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat Tuhan, bentuk-bentuk pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu ya. Tuhan membebaskan mereka ya dari tanah Mesir ya. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan juga memberikan kepada bangsa Israel pada waktu perjalanan mereka ya di padang gurun. Tuhan memberikan tiang awan ya pada waktu malam, dan tiang awan pada waktu siang ya, pada waktu siang, dan tiang api pada waktu malam. Itu untuk memelihara mereka ya. Ketika mereka lapar, Tuhan menyediakan makanan. Mereka haus, Tuhan menyediakan minuman. Tetapi saudaraku, kita melihat bagaimana bangsa Israel ini ya, ketika mereka sudah mulai merasa susah, mereka mengeluh, mereka menyalahkan Tuhan, mereka menyalahkan bahwa Tuhan yang membuat mereka seperti itu. Tetapi ketika mereka senang, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan ya, di sanalah mereka mulai percaya kepada Tuhan. Di sini di sini mengajarkan kita ya untuk jangan melakukan seperti apa yang bangsa Israel lakukan pada masa yang lampau. Ya, mereka hanya mau percaya kepada Tuhan ketika apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka inginkan itu mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika kesusahan mereka alami, mereka sudah mulai ragu-ragu akan janji Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan. Ya, pada malam hari ini saudaraku, yuk mari ya kita belajar dari sejarah bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel pada waktu itu. Ya, apa yang perlu kita lakukan pada saat ini? Kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan ya, tetap percaya bahwa Dia adalah Allah yang adil ya. Jangan sekali-kali percaya kepada Tuhan ketika apa yang kita inginkan kita peroleh, tapi ketika apa yang tidak kita inginkan justru itu yang kita alami, kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Jangan ya. Kita melihat di sini bangsa Israel ya, bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan, mereka menyakiti hati Tuhan pada waktu itu ya, Tuhan menghukum mereka. Tetapi sekalipun Tuhan menghukum bangsa Israel pada waktu itu ya, oleh karena belas kasihan Tuhan, Allah yang penuh kasih itu ya, Dia tetap mau mengampuni bangsa Israel. Di sana dikatakan pada ayat yang ke 38 ya. Tetapi Ia bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Artinya apa saudaraku? Ya, sekalipun bangsa Israel sudah sering sekali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mau mengampuni mereka. Itulah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang Maha Pengampun, Dia Allah yang penuh kasih. Jadi, yuk mari malam hari ini ya, kita belajar ya dari apa yang telah terjadi di masa-masa yang lalu, supaya apa? Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang terjadi di masa yang lalu. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan menyakiti hati Tuhan oleh perbuatan-perbuatan kita. Sekian yang boleh saya sampaikan malam hari ini. Mungkin ada tambahan dari Ganda, Om, atau Bowu. Dipersilahkan. Dari saya pas. Oh, pas. Dari saya pas. Ganda. Ya, kalau dari saya kebenaran yang saya dapatkan adalah kegagalan manusia tidak pernah menggagalkan segala rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita gagal, belajar dari bangsa Israel juga mereka gagal, tetapi janji keselamatan Tuhan itu Tuhan terus lakukan sampai kepada Yesus. Dan itu sangat luar biasa. Saya nggak bisa bayangkan kalau Tuhan orangnya baperan ya pada saat itu. Dia memusnahkan langsung semua orang Israel, tidak memilih Daud, tidak pilih pemimpin-pemimpin yang lainnya, tidak pilih bahkan ke nabi-nabi. Saya tidak tahu apakah kita masih bisa sama-sama diselamatkan oleh Tuhan.
Tetapi Nggak ada Tuhan, harapan berarti. iya makanya itu kita gagal, tapi Tuhan nggak pernah gagal untuk menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Oke, dari Om. Pas. Oke, pas. Ya, kita langsung saja berdoa. Kita tundukkan kepala kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita satukan roh kita malam hari ini. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang mengingatkan kami kembali atas apa yang telah Tuhan lakukan di masa-masa yang lalu. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu ajaib bagi setiap kami. Amin. Dan biarlah Tuhan senantiasa kami boleh berkomitmen ya Tuhan, untuk tetap ya Tuhan percaya kepada janji-Mu, untuk tetap setia kepada Engkau, dan tetap percaya apapun Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal bagi setiap kami. Kami imani ini Tuhan, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mohon ampun atas segala dosa, pelanggaran kami Tuhan yang kami lakukan melalui perkataan, pikiran, tingkah laku, bahkan sikap hati yang salah di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami manusia yang berdosa ini. Kami datang dengan kerendahan hati kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menerima kami Tuhan apa adanya kami. Terima kasih Bapak yang baik. Malam hari ini Tuhan, kami mau naikkan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Tuhan, ini Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan bahwa rencana Tuhan indah atas Indonesia. Kami lepaskan berkat Tuhan atas Indonesia. Kami perkatakan shalom, damai sejahtera Allah terjadi atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan keadaan pandemi COVID-19 akan segera berlalu ya Tuhan. Dan kami imani ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat pemimpin kami Tuhan, yang saat ini sedang berjuang memimpin bangsa kami. Tuhan, lihat jerih lelah mereka. Tuhan, senantiasa berkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan dengan jujur, adil, dan takut akan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Apapun Tuhan yang kami alami hari-hari ini, biarlah senantiasa Tuhan kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Kami berdoa buat orang-orang di luar sana yang terpapar COVID ya Tuhan, yang mungkin Tuhan mereka saat ini jenuh Tuhan dalam isolasi mandiri. Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau berikan semangat kepada mereka Tuhan. Bahkan Tuhan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati Tuhan semua orang Tuhan Yesus yang mengambil bagian Tuhan dalam menangani masa pandemi ini Bapak, mulai dari tenaga medis Tuhan, bahkan yang lainnya kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat Kota Bandung. Kota Bandung diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Pengenalan akan Yesus nyata atas kota ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat keluarga kami dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Keluarga kami yang ada di Nias Tuhan yang memberkati. Keluarga kami yang ada di Kalimantan Tuhan yang memberkati. Bahkan Tuhan, keluarga kami di daerah-daerah manapun mereka berada, kami percaya pemeliharaan-Mu dahsyat luar biasa bagi mereka Tuhan. Berkati usaha pekerjaan keluarga kami Tuhan. Pelayanan Tuhan perluas di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang ragu-ragu akan janji Tuhan, Tuhan teguhkan kembali mereka di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga kami yang masih belum percaya dan menerima Yesus, kami panggil jiwa mereka saat ini di dalam nama Yesus. Mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mereka Engkau jamah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sepanjang malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Mazmur 91 Tuhan genapi atas hidup kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan.